Soul Land 2 Chapter 502. Sosok pertama yang muncul sebenarnya adalah avatar spiritual Huo Yuhao. Sekali digigit, dua kali malu-malu. Dan Huo Yuhao jauh lebih berhati-hati setelah pelajaran menyakitkan yang dia pelajari dari pengalaman sebelumnya. Dia menggunakan avatar spiritualnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar. Dan tubuh aslinya muncul hanya ketika dia memastikan tidak ada bahaya. Itu jauh lebih aman. Retakan hitam menutup. Dan kedua bayangan menghilang ke udara bersamaan dengan imitasi. Mereka menyelinap keluar dari tenda bersama. Keamanan di Kamsun Moon Empire jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ada tentara yang berpatroli bahkan di mana Tuan Jiwa Jahat tinggal. Para prajurit yang berpatroli membawa alat-alat jiwa pengawasan khusus. Mereka tidak menggunakannya untuk menyelidiki di dalam tenda. Tetapi mereka menyapu udara dan tanah terus-menerus. Bertujuan untuk mendeteksi penguasa jiwa yang mahir menyembunyikan diri. Dan mencegah mereka menyelinap ke dalam. Namun, pengawasan sederhana seperti itu tidak berguna melawan deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao menggunakan avatarnya untuk mencari jalan di depan, menjaga deteksi spiritualnya dalam jarak yang tetap. Dia tidak menyentuh tenda sama sekali, dan beringsut maju dengan hati-hati dari ingatan. Huo Yuhao membutuhkan tempat yang aman untuk membawa teman-temannya kembali dengan selamat. Dimanapun dia membuka gerbang besar ke Demiplan spektralnya, itu harus muncul kembali di lokasi yang sama jika dibuka kembali dari dalam. Oleh karena itu Huo Yuhao telah muncul di tenda tempat dia tinggal sebelumnya. Gereja Roh Kudus pasti tidak tahu karakteristik Demiplan spektralnya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Namongwan akan mengungkapkan sesuatu. Dan jika identitasnya sebagai Masquerade Douluo terungkap, musuh-musuhnya akan memiliki kesempatan untuk membuat jebakan. Kenyataan membuktikan bahwa Namongwan masih cukup cerdas. Dia adalah penatua kedua Gereja Roh Kudus, dan dia mungkin menyembunyikan pengkhianatannya dengan sangat baik. Itu setara dengan menutupi identitas Huo Yuhao, dan jadi operasi diam-diamnya jauh lebih santai. Tanda pisah, butuh 1 jam penuh, tetapi Huo Yuhao akhirnya meninggalkan kamp tentara Kekaisaran Sun Moon setelah melewati banyak patroli dan alat pengintai jiwa. Tidak sulit baginya untuk keluar dengan kemampuannya jika dia mau meningkatkan jumlah patroli itu sia-sia. Selama mereka tidak melakukan sapuan selimut terus-menerus, dia akan selalu bisa menemukan celah di pertahanan. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran, operasi penyamaran, dan misi pengintaian sehingga dia menjadi semakin akrab dan mahir dengan keterampilannya di bidang ini. Tetapi bahkan setelah dia keluar, dia sama sekali tidak mengecewakan penjaganya. Dia dengan cepat terbang menuju kamp Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dan langsung menuju ke wilayah yang Kekaisaran Jiwa Surgawi kendalikan sebelum dia terbang ke langit dan melanjutkan menuju kota Roh Surgawi. Huo Yuhao sebenarnya yang paling khawatir tentang Yan Shaoze, karena Penatua Song akan selalu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertanya padanya tentang dia. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao akhirnya kembali ke halaman kecil tempat Shrek Academy ditugaskan. Dia kaget ketika memasuki halaman. Karena dia menyaksikan Yan Shaoze dan Putri Weina keluar dari ruang tamu, mengobrol ketika mereka berjalan. Huo Yuhao turun dari langit, segera memperingatkan Yan Shaoze, yang melihat siapa itu. Merasa lega, dia berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao. Anda memiliki pengekangan yang cukup bagus. Apakah semua orang baik-baik saja?" Petik 2. Ya, kami baik-baik saja. Din, kau... Huo Yuhao berbicara dengan mata terbelalak dan rahangnya ternganga. Yan Shaoze tersenyum saat meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Putri Weina dengan cepat melangkah maju saat dia menghadapi Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. "Kamu kembali, Yuhao. Bagaimana itu? Di mana orang lain?" Petik 2. Huo Yuhao secara alami tidak akan mengungkapkan rahasianya di depan Putri Weina. Dia menjawab dengan tergesa-gesa. "Jangan khawatir, Tuan Putri, semua orang aman. Saya kembali ke sini untuk memeriksa beberapa hal." Petik 2. Weina berseru. "Shrek layak atas nama mereka. Belum ada yang bisa kita lakukan dengan Kekaisaran Sun Moon. Tetapi satu operasi dari Shrek Academy telah menghancurkan salah satu legiun insinyur jiwa mereka. Jika kita bisa menghancurkan 1 atau 2 dari mereka, kita mungkin benar-benar bisa membunyikan klakson untuk penyerangan." Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kami mengandalkan trik murah kali ini.
Kekaisaran Sun Moon telah membuat persiapan yang cukup untuk mencegahnya terjadi dengan begitu mudah. Sejujurnya, Tuan Puteri, kami harus menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner yang kami peroleh dari Kekaisaran Sun Moon dahulu kala. Jika Anda ingin kami menjalankan operasi lain seperti itu, Anda harus memberi kami senjata standar itu sebelum yang lainnya. Aku khawatir kamu tidak punya. Petik 2. Sekarang giliran Putri Weina untuk tertawa getir. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, apalagi yang kelas 9. Kekaisaran jiwa surgawi telah kehilangan banyak wilayah mereka, setara dengan kehilangan sejumlah besar sumber daya. Mereka nyaris tidak punya cukup uang untuk menopang pasukan mereka, sementara mereka harus bergantung pada Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Douling untuk hal lain. Putri Weina berkata dengan tulus, bagaimanapun, aku harus berterima kasih kepada semua orang atas operasi ini. Dengan apa yang telah terjadi, Kekaisaran Sun Moon seharusnya tidak meluncurkan serangan terhadap kita dalam waktu dekat, yang akan memberi kita waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membangun kekuatan kita. Kami akan mengembangkan alat jiwa sebanyak mungkin, dan memikirkan cara untuk menahannya pada saat yang bersamaan. Petik 2. Guo Yuhao mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Weina masih ingin mengobrol dengannya sebentar, tetapi dia melihat bahwa Yan Shaoze telah berdiri di sana menunggu sepanjang waktu. Jelas bahwa mereka memiliki masalah internal yang ingin mereka diskusikan, jadi dia hanya bisa mengambil kepergiannya. Tanda hubung. Guo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan setelah dia menyaksikan sang putri pergi dan datang sebelum Yan Shaoze. Dia meraih lengan Din secara tidak sadar dan memandangnya dari atas ke bawah. Din Yan, kamu, Guo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Yan Shaoze tersenyum tipis dan berkata, kamu bukan satu-satunya yang bingung. Saya pikir pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zhongli Wu mungkin bahkan lebih bingung. Dia pasti masih bertanya-tanya bagaimana Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek meninggal begitu saja. Hahaha, Guo Yuhao melepaskan tangannya dan berbisik, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, adik junior, meskipun ada perbedaan usia yang besar di antara kami, Anda tetap harus memanggil saya sebagai kakak senior. Saya kakak senior tertua Anda. Adapun bagaimana saya berhasil melarikan diri, sebenarnya sangat sederhana. Dia bersandar di samping telinga Huo Yuhao dan membisikkan sesuatu, dan mata Huo Yuhao melebar setelah mendengarkan penjelasannya. Sebenarnya ada yang ajaib. Yan Shaoze meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya dan tertawa ketika dia berkata, tidak apa-apa asalkan kamu tahu, tapi kamu tidak bisa membicarakannya. Ini adalah rahasia kakakmu untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Ya, aku akan menjaga rahasiamu. Guo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Rahasia Yan Shaoze terlalu ajaib, tetapi dia juga harus menjaga rahasia ini. Kalau tidak, jika orang jahat tahu tentang itu, mereka dapat secara khusus menargetkan kemampuannya, dan keterampilannya tidak akan efektif lagi. Yan Shaoze berkata, ayo, mari kita pergi ke kamar. Keluarkan semua orang, dan kami bisa kembali. Petik 2. Baik, tanda hubung. Guo Yuhao mulai melantunkan mantra ketika mereka kembali ke ruang tamu, dan membuka demi-plan spektralnya. Yan Shaoze memandang ketika Penatua Song dan yang lainnya keluar dari kamar kecil satu persatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sambil menghela nafas, Yuhao, meskipun aku benar-benar tidak menyukai kemampuanmu ini, aku harus mengatakan bahwa itu dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi ketika digunakan dalam situasi tertentu. Kamu telah menyumbangkan bahkan rahasia seperti ini ke akademi. Itu, Guo Yuhao terkekeh dan berkata, akademi adalah rumahku. Akademi telah memberi saya semua yang saya miliki hari ini, dan saya milik akademi. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kontribusi. Petik 2. Penatua Song tersenyum dan berkata, Anda benar. Di sisi lain, akademi akan menjadi milik kalian di masa depan. Baiklah, ini saatnya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2. Meskipun misi mereka memiliki banyak tikungan, mereka akhirnya menyelesaikan tugas mereka. Mereka telah membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi menyelesaikan pengintaian mereka dan memberikan pukulan besar bagi pasukan Kekaisaran Sun Moon. Yang paling penting, mereka berhasil menyelamatkan Tang Ya. Misi mereka telah membunuh banyak burung dengan satu batu. Mereka harus kembali ke akademi secepat mungkin.
Karena Penatua Song, Din Yan, dan semua orang dari Tang Sekte memiliki banyak hal yang harus mereka tangani. Setelah semua, Guo Yuhao menjawab, mari kita mengucapkan selamat tinggal besok pagi. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menuliskan semua yang telah saya pelajari secara terperinci, dan menyerahkannya kepada kerajaan jiwa surgawi. Itu seharusnya membantu mereka. Petik 2. Penatua Song mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Tanda hubung. Mereka tinggal selama 1 malam lagi, dan semua orang mendapatkan kembali kondisi puncak mereka selain Tangya. Raja beruang es, Bai kecil, memilih untuk tetap berada dalam demi-plan spektral Huo Yuhao. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Kekaisaran Jiwa Surgawi keesokan harinya. Kekaisaran Jiwa Surgawi merindukan mereka untuk tinggal. Tetapi semua orang dari Akademi Shrek masih menolak dengan sopan ketika mereka meninggalkan roh surgawi dan kembali ke Akademi Shrek. Tanda pisah. Sekte Tang, Kota Shrek. Penatua Song dan Yan Shaoze segera kembali ke Akademi Shrek begitu mereka kembali ke Kota Shrek. Mereka juga harus melaporkan misi ini ke Akademi dan mencatatnya. Semua orang dari Sekte Tang secara alami kembali ke sana. Tangya terbangun dari tidur lelapnya. Setelah perawatannya hari itu, dia jatuh tertidur lelap selama sehari dan 1 malam sebelum datang ke. Aura menyeramkan di tubuhnya jauh lebih lemah setelah dia bangun. Tetapi pikirannya masih belum jelas. Dia masih tampak sangat kacau, dan tidak ada warna di matanya. Untungnya, auranya dari seorang penguasa jiwa jahat tidak lagi padat. Meskipun kekuatan jiwanya tampaknya menghilang sedikit bersama dengan racun-racun jahat itu. Dia tidak lagi agresif. Bei Bei menemaninya setiap hari untuk berbicara dengannya. Tetapi Tangya tidak pernah mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Dia hanya duduk di sana seperti batu. Dan dia akan melakukan itu sepanjang hari. Bei Bei harus membantunya makan, tidur, mandi, dan bahkan ketika dia harus pergi ke toilet. Seperti dia telah kehilangan kemampuan dasarnya untuk hidup. Bei Bei tidak senang dengan semua itu. Dia merawat Tangya dengan sabar, dan menolak tawaran Xiao Xiao dan Jiang Nanan untuk berbagi bebannya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia berhutang banyak pada Ya, bertahun-tahun ini, dan butuh begitu banyak upaya untuk akhirnya membawanya kembali. Dia benar-benar bersedia untuk melindunginya seperti ini untuk selamanya, untuk mencintainya, dan merawatnya. Lihat, Xiao Ya, Sekte Tang tepat di depan kita. Semua orang dari Sekte Tang mengawal Bei Bei dan Tangya, dan mereka akhirnya kembali ke Sekte Tang. Gerbang utama Tang Sekte sudah terlihat. Tangya masih tampak sangat linglung, dan dia hampir tidak bisa berjalan maju ketika Bei Bei mendukungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti mayat hidup yang berjalan. Apakah kamu masih ingat, Xiao Ya? Anda mengatakan kepada saya saat itu bahwa keinginan terbesar Anda adalah agar Sekte Tang pulih, dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Itu juga keinginan mendiang orang tuamu. Sebenarnya, saya telah bekerja keras sejak itu untuk menemukan cara untuk membangun kembali Sekte Tang. Saya ingin memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Tetapi ini adalah kesalahan saya bahwa Anda memutuskan untuk pergi karena saya tidak berusaha lebih keras untuk memahami pikiran Anda. Itulah alasan mengapa banyak hal terjadi setelahnya. Dengar, aku telah membangun kembali Sekte Tang untukmu. Dan itu semakin kuat dari hari ke hari. Anda harus memulihkan secepat mungkin. Nanan benar. Anda adalah pemimpin yang sah dari Sekte Tang. Sekte Tang membutuhkan Anda untuk mendukungnya. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan menjadi seperti ini? Bei Bei berbisik ke telinga Tangya. Semua orang berjalan menuju Sekte Tang saat dia berbicara. Mata Tangya masih linglung. Tetapi ketika dia melihat nama Tang Sekte pada plakat yang tergantung di gerbang utamanya, matanya gemetar samar ketika bibirnya bergetar. The Tang Sek, meskipun suaranya sangat lembut, semua orang dari Tang Sekte setidaknya kaisar jiwa. Semua orang bisa mendengarnya. Tubuh Bei Bei bergetar ketika dia menatap Tangya dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Tangya masih melihat kata-kata besar di plakat. Tampaknya ada sesuatu yang lebih di matanya, dan bibirnya masih bergetar. Tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Semua orang secara alami berhenti. Mereka berhenti, dan tidak ada yang mengganggunya karena mereka membiarkannya menatap kata-kata itu. Akhirnya ada sesuatu yang dapat memengaruhi ingatannya, yang hanya fantastis. Mata Tangya tampak pulih dari kebingungan setelah beberapa saat. Dia bersandar ke pelukan Bei Bei, dan warna di matanya menghilang.
Bei Bei berkata dengan lembut. Ya, ini adalah Sekte Tang. Dan ini adalah rumah kita. Anda akan tinggal di sini mulai hari ini dan seterusnya. Dan saya akan selalu menemani Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja. Tangya tidak akan merespons. Tetapi baru setelah itu semua orang mulai mengawal mereka sekali lagi. Dan berjalan ke Sekte Tang. Tanda pisah. Semua orang mulai kembali bekerja begitu mereka kembali. Mereka tidak pergi untuk waktu yang lama. Dan mereka kembali lebih awal dari bulan yang mereka prediksi. Namun, masih ada sedikit pekerjaan yang menumpuk. Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan yang lainnya pergi untuk menangani urusan itu. Sementara Huo Yuhao menemani Bei Bei untuk menyelesaikan Tangya. Bei Bei menatap Xiao Ya, yang sedang berbaring di tempat tidur. Ketika dia berbisik kepada Huo Yuhao. Apakah kamu mendengar itu, Yuhao? Xiao Ya berkata. Sekte Tang. Mata Bei Bei menjadi bersemangat ketika dia berbicara. Seperti anak kecil saat ini. Huo Yuhao buru-buru mengangguk dan berkata, saya lakukan. Tentu saja saya mendengarnya. Ini mungkin memori terdalam guru Xiao Ya. Jangan khawatir. Kakak senior tertua, ingatannya pasti akan pulih selama kita terus-menerus mengeluarkan racun jahat itu. Anda harus terus berbicara dengannya. Karena itu akan membantu mempercepat pemulihannya. Saya akan mendelegasikan beberapa tugas segera. Dan setelah itu selesai. Ada beberapa rencana lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Petik 2. Rencana apa? Jika tidak rumit, katakan saja sekarang. Saya sudah bicara dengan Sanxi. Dan dia akan membantu saya dengan beberapa pekerjaan saya untuk beberapa waktu mendatang. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu menemani Xiao Ya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab. Itu tidak rumit. Saya membawa kembali beberapa harta alam ketika saya membawa Big Mao dan Second Mao kembali. Dengan itu, dia menceritakan bagaimana Big Mao dan Second Mao memakan semua herbal dan obat-obatan di dalam Ichevireyin yang well di hutan matahari pengaturan. Bei Bei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengarkan ceritanya. Dua orang itu, tetapi sepertinya hal buruk telah berubah menjadi hal yang baik. Saya tidak terlalu memperhatikan ketika Anda mengatakannya terakhir kali. Sepertinya kamu sudah membawa cukup banyak hasil panen. Petik 2. Huo Yuhao berkata, ini cukup banyak. Saya telah mengambil hampir semua buah dan yang lainnya yang mereka sukai yang dapat dianggap sebagai tumbuhan abadi. Bahkan jika mereka dianggap sebagai hewan jiwa ratus ribu tahun, mereka membutuhkan ribuan tahun untuk menghasilkan hal-hal baik seperti ini. Petik 2. Bei Bei bertanya, apa maksudmu? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Anda tahu, kakak senior tertua, bahwa situasi di benua ini sangat tidak jelas. Meskipun Kekaisaran Sun Moon untuk sementara menghentikan invasi mereka, perang dapat pecah lagi kapan saja, dilihat dari cara mereka melakukan sesuatu. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak dapat menghentikan pasukan besar Kekaisaran Sun Moon, Akademi akan dengan cepat menerima beban serangan mereka. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Sun Moon dan Gereja Roh Kudus telah menganggap Akademi kita sebagai duri di pihak mereka, dan mereka akan sangat senang melihat kita pergi. Karena itu, kita harus melakukan persiapan lebih awal jika kita ingin cukup efektif dalam perang ini. Ketika kami beristirahat di Demiplan Spektral saya beberapa hari yang lalu, saya mempelajari dengan seksama manual racun dan obat yang ditinggalkan Tang San, leluhur kita. Tang San telah merinci secara komprehensif apa yang dilakukan harta alam itu, dan bagaimana beberapa herbal saling melengkapi, dan bagaimana beberapa herbal saling menolak. Saya yakin bahwa kultivasi semua orang akan meningkat secara eksponensial setelah mengkonsumsi herbal ini. Kekuatan keseluruhan Tang Sekte akan sangat ditingkatkan setelah itu. Saya pikir saya harus segera mengolah ramuan ini. Bagaimana menurut Anda? Bei Bei menjawab tanpa ragu. Itu fantastis. Tentu saja kamu bisa. Apa yang Anda minta dari Tang Sekte untuk membantu Anda? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Kakak tertua, saya hanya ingin Anda meyakinkan Guru Xuan untuk memberi saya waktu. Saya akan belajar tentang menempa alat-alat jiwa darinya begitu saya selesai memproses herbal. Petik 2. Bei Bei tertawa. Jadi, kamu khawatir tentang itu? Jangan khawatir. Meskipun Guru Xuan sangat keras kepala, dia tampaknya telah kebobolan setelah Anda membuat alat jiwa kelas 8 itu. Selain itu, dia bukan orang yang tidak masuk akal.
Anda memiliki alasan yang sesuai. Dan Anda melakukan ini untuk semua orang. Dia tidak akan tidak setuju. Tetapi apakah Anda yakin bisa melakukan semua itu? Petik 2. Guo Yuhao mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah. Buku pedoman pengobatan Tang San menunjukkan bahwa kekayaan alam ini akan memiliki efek yang sangat kuat ketika dikonsumsi secara individual. Tetapi karena ramuan ini memiliki karakteristik khusus mereka sendiri, mereka juga akan memiliki efek samping ketika dikonsumsi kecuali mereka sangat cocok untuk jiwa bela diri atau tipe tubuh tertentu. Memalsukan pil dari ramuan ini berarti saya akan berusaha menggabungkan karakteristik unik mereka bersama-sama, yang membutuhkan kontrol besar. Saya seharusnya tidak memiliki masalah dengan deteksi spiritual saya. Selain itu, hal-hal yang saya bawa kembali bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada herbal yang dirinci oleh Tang San. Jika saya bisa memperbaikinya dengan benar, mereka akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tang. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, "Baiklah, silakan. Saya sepenuhnya mendukung Anda dalam hal ini. Saya akan mencari Guru Xuan sebentar lagi." Petik 2. Itu hebat. Guo Yuhao menjawab. Bei Bei menginstruksikan kepadanya. Tapi jangan katakan ini kepada orang lain. Karena Anda tidak bisa memberi semua orang harapan terlalu banyak. Semakin banyak harapan yang mereka miliki, semakin mereka akan kecewa. Petik 2. Guo Yuhao mengerti artinya di mata Bei Bei. Dia tahu bahwa kakak lelaki tertuanya berusaha melindunginya. Semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil. Tetapi jika tidak, Bei Bei takut semua orang akan memiliki pendapat yang berbeda. Tanda pisah. Bei Bei merawat Tang Ya, dan Huo Yuhao segera meninggalkan Sekte Tang. Dia harus mendelegasikan beberapa tugas sebelum membeli beberapa bahan sekunder. Memalsukan dan mengolah herbal tidak sesederhana itu. Dan meskipun dia baru saja memberitahu Bei Bei bahwa dia percaya diri, dia tidak berani ceroboh atau terlalu percaya diri sama sekali. Ini adalah harta alami, dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia akan sangat menyesal jika terjadi kesalahan. Tugas yang harus dia delegasikan itu sederhana, dan Huo Yuhao sudah mendiskusikannya dengan Penatua Song dalam perjalanan kembali. Penatua Song mengawasi semua lelang di Shrek City. Dia telah memberitahu Huo Yuhao untuk mencari juru lelang, dan memberitahu mereka bahwa dia harus mengumumkan tugas ini melalui pelelangan. Penatua Song sudah mengirim orang untuk memberi para juru lelang kepala setelah memasuki kota. Karunia. Setelah Tang Sekte membahasnya dengan seksama, akhirnya ditetapkan pada janji dari Tang Sekte untuk cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 atau alat jiwa dari kelas yang sama. Itu adalah hadiah yang cukup untuk membuat orang gila. Kedua alat jiwa kelas 8 dan kulit meriam stasioner kelas 8 adalah harta yang tak ternilai, dan hanya Kekaisaran Sun Moon yang memilikinya. Guo Yuhao sudah memikirkan semuanya. Jika orang yang mengklaim karunia memilih alat jiwa, maka dia memiliki berkat Hong Chen, yang telah diberikan Jing Hong Chen padanya, dan dia bisa mengeluarkannya. Adapun cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8, Xuan Ziwen sudah berusaha untuk menempa satu. Guo Yuhao percaya bahwa dengan kemampuannya, kerajinan seseorang tidak akan terlalu sulit. Adapun hal-hal lain dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, ada batasnya. Dan Sekte Tang dapat menopang biaya. Tanda pisah. Guo Yuhao menempatkan karunia itu dengan sukses setelah Penatua Song memberikan kepala juru lelang sebuah, dan pergi ke depan dan membeli beberapa keperluan untuk memalsukan pil dari ramuan sebelum dia berjalan kembali ke Tang Sek. Guo Yuhao menghitung beberapa hal. Dia akan menjalankan beberapa percobaan terlebih dahulu dengan herbal normal, dan hanya akan menggunakan harta alami itu begitu dia dipraktikkan dan lebih akrab dengan prosesnya. Dia benar-benar berharap sesuatu akan terjadi. Sekte Tang akan sangat diuntungkan jika ini terjadi. Dan dia masih berniat untuk memberikan akademi juga. Tapi semua itu untuk nanti. Dia harus menunggu sampai dia berhasil membuat pil itu. Guo Yuhao baru saja akan mencapai gerbang utama ketika dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Mereka tampaknya berjalan menuju Sekte Tang. Dan Huo Yuhao dengan tergesa-gesa mempercepat ketika dia melihat orang ini saat dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Kakak perempuan tertua-tertua. Bukankah orang yang berjalan ke arahnya adalah kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan? Dia juga salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Paviliun Dewa Laut mulai mengalami perubahan generasi. Guo Yuhao, Bei Bei, dan Zhang Lexuan adalah elit dari generasi muda.
dan semuanya adalah bagian dari paviliun Dewa Laut. Zhang Lexuan juga terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao. Dia tertawa dan berkata, "Itu mudah. Aku akan mencarimu. Kupikir aku tidak akan menemuimu di sini." Petik 2. Anda mencari saya? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Dia melihat Zhang Lexuan naik turun pada saat yang sama. Zhang Lexuan mengenakan gaun biru panjang hari ini, yang membuatnya terlihat lebih ramping. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik yang memancarkan kegembiraan yang baik, dan dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Selalu ada nada melankolis di antara matanya saat itu, tetapi dia tidak bisa tampil lebih normal hari ini. Huo Yuhao sangat bahagia untuknya. Meskipun lembah pertanyaan cinta Yin yang membuatnya kehilangan Dong'er, pengalaman mereka di sana tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya, kakak perempuan tertua sulungnya kehilangan ingatannya tentang perasaannya terhadap Bei Bei, yang merupakan hal yang hebat baginya. Dia telah berhasil membuang beban terberatnya. Huo Yuhao telah mendengar bahwa kakak perempuan tertua sulungnya telah menerima salah satu guru halaman dalam, dan mereka berkencan sekarang. Selain itu, kakak perempuan tertua sulungnya sudah menjadi salah satu guru halaman dalam, dan kultivasinya meningkat pesat. Statusnya dalam akademi semakin tinggi dan lebih tinggi. Masuk dan duduklah. Kakak senior tertua. Huo Yuhao adalah murid dari Sekte Tang, dan ia secara alami harus berperan sebagai tuan rumah. Dia buru-buru memberi isyarat agar Zhang Lexuan masuk. Zhang Lexuan terkekeh dan berkata, "Saya di sini untuk menemukan Anda. Karena aku bertemu denganmu, aku tidak akan masuk. Saya hanya akan memberi tahu Anda." Petik 2. Saya. Huo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan kaget. Zhang Lexuan menjawab, "Ya, sangat sulit untuk menangkapmu. Siapa lagi yang bisa saya cari? Anda selalu berkeliaran di luar setiap hari. Jadi kemana saya akan pergi untuk menemukan Anda? Biarkan saya bertanya, apakah Anda lulus dari akademi?" Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Dia sudah lupa tentang itu. Sejak dia kembali dari kompetisi besar, dia belum belajar di kurikulum akademi. Zhang Lexuan sedikit terdiam. Lagi pula kau adalah bagian dari paviliun Dewa Laut. Jadi betapa memalukannya ketika orang mengetahui bahwa kau bahkan belum lulus secara resmi dari akademi. Anda seharusnya tidak memiliki masalah lulus dari halaman dalam dengan kemampuan Anda saat ini. Tetapi kami masih membutuhkan Anda untuk melakukan beberapa dokumen. Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Tapi yang lain dari Tang Sekte." Zhang Lexuan mendengus dan berkata, "Semua orang sudah menyelesaikan dokumen mereka. Kaulah satu-satunya yang tersisa. Anda dapat menganggap diri Anda lulus begitu lulus penilaian kelulusan halaman dalam. Dan hanya dengan begitu Anda dapat mengatakan bahwa Anda lulusan dari Akademi Shrek." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Baiklah kalau begitu. Biarkan aku mengikuti tes. Kakak senior tertua, kapan menurut Anda pantas bagi saya untuk pergi?" Zhang Lexuan benar. Meskipun dia benar-benar sibuk, lebih baik baginya untuk secara resmi lulus dari akademi. Zhang Lexuan berkata, "Kamu baru saja kembali, jadi kamu bisa istirahat selama beberapa hari." Oh, ya, ada sesuatu yang lain. Semua orang tidak lagi dianggap sebagai siswa dari halaman dalam, karena mereka telah lulus, tetapi Anda belum melakukannya, dan Anda juga lajang. Sedangkan tanggal takdir Lautan Dewa Laut musim depan akan segera dimulai. Anda harus berpartisipasi. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Huo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan heran. "Aku harus berpartisipasi dalam Fated Blinded, kakak senior tertua." Zhang Lexuan mengangguk dengan serius dan berkata, "Itu adalah peraturan akademi. Semua anak laki-laki dan perempuan lajang dari halaman dalam harus berpartisipasi. Anda adalah bagian dari akademi. Dan Anda masih belum lulus secara resmi. Bagaimana kamu tidak bisa berpartisipasi?" Petik 2. "Aku, kakak perempuan tertua. Mari kita lupakan itu. Anda tahu bahwa saya sudah memiliki Dong'er, dan meskipun dia hilang, saya tidak bisa kembali untuk berpartisipasi dalam Fated Blinded lagi." Mata Huo Yuhao menjadi sedikit redup saat dia berbicara. Zhang Lexuan menghela nafas dan berkata, "Yuhao, aku mengerti perasaanmu. Dan aku juga merasa sangat kasihan padamu. Dong'er adalah gadis yang baik. Namun, peraturan akademi tidak bisa dilanggar, kan? Anda harus memberi saya wajah. Mari kita lakukan seperti ini. Anda hanya akan berada di sana untuk berpartisipasi. Dan saya akan meminta semua gadis untuk tidak memilih Anda."
Anda tidak akan terpengaruh seperti itu. Petik 2. Huo Yuhao menarik wajah panjang. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Kakak perempuan tertua. Anda tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk Sekte Tang. Petik 2. Wajah Zhang Lexuan tenggelam. Apakah kamu masih menginginkan sertifikat kelulusan kamu? Huo Yuhao. Biarkan saya memberitahu Anda. Jika Anda tidak dapat melewati ini, tidak ada yang akan memberi Anda sertifikat kelulusan. Bahkan jika Anda adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut. Petik 2. Zhang Lexuan menguat. Dan harga dirinya sebagai kakak perempuan tertua segera muncul. Huo Yuhao tidak berani membantahnya. Zhang Lexuan berpikir sejenak. Lalu berkata, ayo lakukan seperti ini. Anda tetap berjalan di atas acara itu. Dan Anda masih harus berurusan dengan dokumen kelulusan. Mengapa Anda tidak datang ke halaman dalam pada malam laut? Takdir tanggal takdir Dewa Laut. Dan Anda akan berpartisipasi dalam acara tersebut di malam hari. Dan saya akan mengatur penilaian kelulusan Anda pada pagi berikutnya. Maka saya akan membantu Anda menangani dokumen Anda. Anda dapat menghemat waktu paling banyak dengan cara itu. Petik 2. Huo Yuhao benar-benar tidak bisa menolaknya lagi. Dia hanya bisa menerima nasibnya. Baiklah. Kakak senior tertua. Aku akan mendengarkanmu. Kerutan Zhang Lexuan berubah menjadi senyum ketika dia berkata, itu lebih baik. Itu kesepakatan. Kalau begitu, tanggal takdir Laut Dewa Laut akan diadakan 5 hari dari sekarang. Dan jika Anda berani untuk tidak datang, Sekte Tang tidak akan tahu kedamaian. Zhang Lexuan berbalik dan melangkah pergi setelah meninggalkan ancaman ini. Wajah Huo Yuhao penuh dengan kesal saat dia memperhatikannya pergi. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung kakak perempuan tertua sulungnya. Tapi, dia benar, dia tidak bisa melanggar aturan akademi. Selain itu, mendapatkan sertifikat kelulusan juga sangat penting. Dia hanya akan ada di sana untuk berjalan melalui acara tersebut. 5 hari dari sekarang, saya tidak bisa melupakan itu. Tanda hubung. Huo Yuhao berjalan ke Sekte Tang saat dia berpikir, dan segera mulai merenungkan dan meneliti memalsukan pil-pil itu. Huo Yuhao membutuhkan alat khusus untuk melakukan ini. Dia membutuhkan tungku, dan dia membutuhkan kehangatan yang cukup di dalam api. Tungku pil sederhana, yang harus dia lakukan adalah membuat alat jiwa. Huo Yuhao mulai menggambar cetak biru untuk alat jiwa itu saat ia merenungkan. Tidak peduli apa, dia masih seorang insinyur jiwa kelas 7 yang bisa menempa alat jiwa kelas 8. Meskipun dia belum serius belajar menempa alat jiwa selama beberapa tahun, masalah kecil seperti ini tidak bisa membuatnya bingung. Tungku pil harus memenuhi beberapa kondisi. Pertama, itu harus cukup kuat untuk menahan suhu tinggi. Kedua, harus menghasilkan suhu tinggi. Ketiga, ia harus bisa mengendalikan suhunya. Keempat, tungku itu sendiri tidak memiliki efek pada ramuan ini sama sekali. Dia harus dapat mulai memalsukan pil setelah memenuhi persyaratan ini. Tidak sulit untuk memalsukan alat jiwa sambil memuaskan kondisi ini. Tanda hubung. Sama seperti Huo Yuhao baru saja akan menyelesaikan cetak biru. Ketukan datang dari luar. Siapa ini? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Bahkan tanpa melihat ke atas. Ini aku. Suara yang sangat tidak puas bisa terdengar dari luar. Orang yang memiliki suara ini adalah salah satu orang yang paling ditakuti Huo Yuhao. Dia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Kenapa kamu di sini, Guru Xuan? Huo Yuhao menyapa Xuan Ziwen dengan senyum malu-malu di wajahnya. Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, kamu orang yang kotor. Anda kembali agak cepat, tetapi Anda menggunakan Bei-Bei sebagai perisai Anda segera setelah Anda kembali. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi? Berapa hari Anda perlu memalsukan pil apapun? Beri saya perkiraan yang akurat. Petik 2. Huo Yuhao memaksa tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa memberi Anda perkiraan yang tepat, Guru Xuan? Ini juga pertama kalinya saya, dan saya masih harus melakukan beberapa percobaan. Anda tahu bahwa kita harus melakukan eksperimen setiap kali kita membuat alat jiwa baru. Ini mirip untuk memalsukan pil. Saya baru saja menyusun beberapa cetak biru untuk tungku pil. Jangan khawatir. Setelah saya selesai dengan pil saya akan segera belajar tentang alat jiwa dari Anda. Bagaimana menurut Anda, cetak biru untuk tungku pil? Biarkan saya melihatnya. Itu adalah reaksi pertamanya ketika dia mendengar alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menyerahkan cetak biru yang baru saja digambarnya.
Xuan Ziwen tidak perlu bertanya apa yang dibutuhkan Huo Yuhao dari tungku pilnya. Dia memahami niat Huo Yuhao dengan beberapa lirikan. Namun, reaksi pertamanya setelah melihat melalui cetak biru itu adalah dengan menamparkan tangannya di atas kepala Huo Yuhao. Ayo, mengapa kamu memukulku? Guru Xuan. Huo Yuhao berkata dengan sedih. Xuan Ziwen membentak. Idiot, untuk mengira kau seorang insinyur jiwa kelas 7. Jangan katakan kepada orang lain bahwa Anda adalah murid saya, karena saya tidak dapat menerima rasa malu itu. Lihatlah apa yang Anda gambar. Apa itu? Akan mengejutkan jika Anda benar-benar dapat memalsukan pil dengan sukses dengan pil Anda ini. Hanya menunggu untuk menyia-nyiakan sumber daya. Petik 2. Huo Yuhao paling mengagumi Xuan Ziwen dalam hal menempa alat-alat jiwa. Xuan Ziwen tidak akan berbicara tanpa memikirkan hal ini. Dan dia sangat ketat tentang penelitiannya dengan alat jiwa. Huo Yuhao buru-buru meminta saran dengan rendah hati. Guru Xuan, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan cetak biru saya? Tolong aku. Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, sekarang kamu ingin belajar. Anda tidak pernah mau belajar dengan benar tentang menempa alat-alat jiwa dari saya selama bertahun-tahun. Dan Anda merasa malu sekarang. Anda mengacaukan sesuatu yang sederhana seperti ini. Jangan berpikir kamu bisa melakukan ini dengan baik dengan kekuatan spiritualmu itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Anda. Jika Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup. Jika Anda tidak memiliki teori dan prinsip terbaru. Semua itu terbuang sia-sia. Biarkan saya menyentuh dua hal untuk memberitahu Anda mengapa tungku Anda tidak berguna. Pertama, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bagaimana tungku Anda memastikan bahwa efek obat herbal tidak akan hilang? Apakah Anda tidak tahu bahwa herbal yang dianggap sebagai harta alami akan melepaskan efek obatnya begitu digunakan? Dapatkah logam menutup tungku sehingga efek obat ini tidak akan hilang? Setelah efek obat ini hilang, semua yang baik akan mengalir. Apakah Anda mempersiapkan tungku penuh ampas untuk semua orang? Petik 2.